Membahas peluang tim Indonesia di final Uber Cup 2024, kita sudah bergabung bersama Yuni Kartika, pengamat bulu tangkis yang juga tentunya mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Selamat sore Mbak Yuni, apa kabar? Selamat sore, baik Mbak. Kita sama-sama sumringah ya, karena tim Uber akhirnya bisa tembus ke final usai penantian 16 tahun. Bagaimana Mbak Yuni, Anda melihat permainan dari tim Indonesia pada lawan melawan Korea Selatan tadi? Iya, sangat baik, sangat mengagumkan gitu ya Mbak. Kalau melihat komposisi dari Korea memang tidak menurunkan pemain terbaiknya yaitu An Se-young dan Kim Ga-eun di sektor tunggal putri. Tapi tetap saja perlawanan tidak mudah begitu. Tapi saya melihat bagaimana para skuad atau tim Uber Indonesia ini sejak babak awal bermain sangat on fire dan kembali pada babak semifinal ini mereka bisa membuktikan ya bahwa mereka bisa juga akhirnya menang melawan Korea gitu. Sangat baik penampilan mereka, Mbak. Ya, Mbak Yuni, bagaimana Anda melihat potensi dari sektor putri yang saat ini sepertinya didominasi dengan usia yang cukup muda ya? Cukup menjanjikan, Mbak Yuni? Sangat menjanjikan. Kita menunggu momentum ini karena sebetulnya kalau kita bicara tunggal putri Grego ini sudah memang berada di ranking atas, tapi Esther, Komang ini pemain muda selanjutnya yang kita tunggu performanya di Uber ini. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa dan mereka punya kualitas dunia sehingga mereka bisa menyumbangkan angka juga untuk Indonesia. Jadi ini bukan sekedar tim Uber yang menang saja gitu, tapi ini juga merupakan cerminan peningkatan kualitas, Mbak, baik dari sektor tunggal pun dari sektor ganda putri Indonesia. Ini sangat sangat positif untuk tim putri Indonesia. Baik, apakah artinya bisa dikatakan Esther dan Komang Ayu sudah siap menyusul performa Gregoria Mariska? Ya, sudah on the way, Mbak. Tadinya kalau kita lihat masih cukup berjarak ya, tapi sekarang mereka dipercaya, mereka diberi tanggung jawab untuk bisa menang, mereka bisa membuktikannya dengan baik. Walaupun jalan yang mereka harus lalui dalam setiap match itu tidak mudah. Mereka harus main rubber game, main dalam durasi yang lama, kemudian main dalam pressure. Karena mereka kan juga ingin menang gitu ya Mbak ya, tapi mereka bisa melewati dengan baik. Jadi dua hal Mbak, secara ujian mental mereka bisa lewati, kemudian secara kualitas ini sudah terlihat naik performanya. Ini sangat menggembirakan sekali. Sangat menggembirakan, apalagi kita datang sebagai tim underdog dan kemudian bisa tembus sampai ke final. Apa yang harus dipersiapkan tim Uber menghadapi Cina besok? Ya, saya rasa nothing tulus untuk menghadapi China. Kita sudah tahu China itu tim terkuat, tim yang difavoritkan untuk menjadi juara begitu Mbak. Dan mindset para tim Uber Indonesia harus berada bahwa mereka sudah satu langkah lagi untuk meraih piala Uber. Lawan yang dihadapi juga bukan lawan yang mudah, jadi nothing tulus aja. Saya berharap mereka tetap bisa bermain dengan semangat yang sama, pace yang sama, performa yang tetap peak seperti halnya hari ini. Itu yang kita harapkan dari mereka. Urusan menang kalah urusan belakang Mbak, karena dalam pertandingan bergu ini semua kemungkinan bisa terjadi. Secara ranking memang China di atas kita, tapi secara performa ini belum tentu. Nanti di lapangan hijau akan menentukan. Ya, bicara soal ranking, Cina punya tunggal putri yang juga merupakan peringkat 2 dunia, Chen Yufei, yang akan diprediksi melawan Gregoria di partai pembuka. Apa yang bisa dimaksimalkan Grego untuk bisa mencuri poin pertama, Mbak Yuni? Ya, Grego ini kuda hitam sekali ya kalau untuk tim Uber Indonesia, karena dia beberapa kali tampil belum kalah. Dia menghadapi Akane Yamaguchi, pemain terbaik Jepang. Dia menang dengan rubber game, bahkan game ketiga bermain dengan sangat baik. Kemudian hari ini menghadapi Korea juga bisa menang 2 game langsung, meskipun pertemuan sebelumnya kalah, tapi dia sudah bisa membalas dengan baik. Jadi satu, secara kepercayaan diri dia sedang sangat percaya diri, sebagai motor dari tim Uber juga sangat baik. Kemudian besok menghadapi Chen Yufei, rekornya memang Chen Yufei lebih banyak menang, tetapi Grego sedang berada di atas angin. Jadi saya melihat Grego harusnya bisa bermain lepas seperti pertandingan sebelumnya. Cuman Chen Yufei ini tipe pemain yang ulet, tipe pemain yang safe permainannya. Jadi Grego ini harus sabar besok menghadapi Chen Yufei, tidak buru-buru lah gitu Mbak untuk melakukan serangan. Ya, Mbak Yuni, dari pengalaman Anda juga pernah berada di tim Uber yang membawa pulang Piala Juara di tahun 1994. Seberapa besar pengaruh poin pertama untuk mentalitas dari pemain-pemain selanjutnya?
Oh iya, sangat besar. Dan kita sudah melihat bagaimana Grego bisa membawa timnya sangat positif ya, dari sejak pertama hingga sekarang ini. Dan besok menghadapi China, pertandingan satu kali lagi, semoga Grego bisa memberikan yang terbaik. Pokoknya kita berharap di dalam dua match pertama itu jangan sampai kita tertinggal 0-2 dulu. Secara mental pasti akan lebih sulit untuk kita ya Mbak. Tapi itulah lawan yang dihadapi. Chen Qingchen Jiefan juga pemain terbaik dunia saat ini. Ini bukan lawan yang mudah, mudah-mudahan bisa ada pencurian poin baik di partai pertama ataupun kalau tidak di partai kedua. Itu yang diharapkan. Menurut Anda mana lawan yang akan paling memberatkan Indonesia melawan Cina besok, Mbak Yuni? Apakah di sektor tunggal ataukah ganda? Kalau besok rata Mbak, sama semua beratnya. Tapi kalau kita bicara performa ganda putri kita, ini memang sedang tidak dalam terbaiknya gitu ya. Walaupun mereka cukup baik penampilannya dan besok yang dihadapi adalah Chen Qingchen dan Jie Yuan. Saya merasa tim China akan tetap menurunkan skuad yang hari ini mereka turunkan menghadapi Jepang, pemain-pemain terbaiknya. Jadi ganda saya rasa mereka tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Tunggal saya berharap Grego bisa nolong ya di partai pertama, karena di partai kedua, partai ketiga untuk sektor tunggal mereka juga punya pemain-pemain tunggal putri yang sudah ada dalam 10 besar dunia, bahkan 20 besar dunia. Jadi ini tantangan yang tidak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin Mbak. Gaya permainan Cina ini seperti apa sih Mbak Yuni kalau Anda melihatnya? Apa yang paling perlu diwaspadai oleh Indonesia? Ya, China dalam Berkat kali ini dari babak pertama hingga sekarang belum kehilangan satu angka pun. Mereka belum pernah kalah sampai dengan babak hari ini. Berarti besok final akan berhadapan dengan Indonesia. Satu, mereka tuan rumah. Pasti mereka kita lihat semangatnya luar biasa pada permainan di sepanjang Berkat ini. Kemudian yang kedua adalah satu daya juang mereka yang juga sangat baik ya. Intinya mereka adalah pemain yang komplit. Mereka punya keuletan, mereka punya serangan, juga kekuatan. Jadi kita benar-benar harus bersabar Mbak menghadapi mereka dan juga harus bisa bermain safe untuk bisa mengambil satu angka. Karena kalau dilihat dari semua tim Uber yang ada, China memang yang difavoritkan untuk bisa meraih Piala Uber dari segi seeding unggulan, dari segi ranking yang ada. Gitu, tapi kembali lagi seperti yang Anda sampaikan di awal, tentunya lapangan akan berbeda dengan peringkat atau ranking yang tercatat ya. Masih optimistis ya, Mbak Yuni dengan pertandingan? Secara beban, saya merasa bebannya di China bukan di Indonesia, ya kan? Nothing tulus lah bagi kita untuk all out besok gitu Mbak, seperti itu. Iya, hal lain Mbak Yuni, progres tim ad hoc menuju Olimpiade Paris sepertinya berjalan dengan baik ya Mbak Yuni. Bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan oleh tim ad hoc? Ya, pertama adalah kita membentuk tim yang sangat solid, artinya semua bagian ada perwakilan yang memang harus dimasukkan, contohnya dari sisi psikologi, kemudian dari sport science, kemudian dari fisioterapi, masyur, dokter gizi, semuanya dikerahkan yang terbaik Mbak yang kita punya untuk bisa melengkapi tim ini, sehingga para pemain ini bisa terus dimonitor secara penampilan mereka, apa saja kekurangan yang perlu ditambah, diperbaiki, kemudian kelebihan apa justru yang bisa diekspos untuk lebih baik lagi, dan tentunya tim yang akan menjaga performa mereka, misalkan untuk pemanasannya seperti apa, recovery-nya seperti apa, persiapan mereka sebelum main seperti apa, faktor non teknis apa yang mengganggu tim Indonesia ini Mbak yang terus kita benahi sedikit demi sedikit, dan sekarang sudah lihat hasilnya. Saya sudah melihat hasilnya pada saat kita tur ya di Eropa, itu sudah mulai terlihat di mana akhirnya bisa terjadi juara All England, ada juga juara badminton Asia yaitu Jojo, dan juga prestasi yang lain. Ini sangat positif, dan ketika ini terjadi, vibes dari pemain Indonesia pun, tim Indonesia pun dengan sendirinya terbentuk, pemainnya jadi lebih percaya diri, mereka jadi bisa lebih bermain lepas dan all out di lapangan. Seperti itu Mbak. Baik, kita dukung dan doakan bersama para atlet bulu tangkis kita untuk final besok melawan Cina. Terima kasih Mbak Yuni Kartika, pengamat bulu tangkis, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.